Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehatkah hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, baik, kita mulai pelajaran yang kemarin ya, tentang perpajakan ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajarannya. Mari semuanya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, Bapak absen dulu ya, sebentar ya. Abdul Aziz, Saya Pak. Abdul Rahman, Saya Pak. Bambang. Hadir Pak. Mana Bambang? Saya Pak. Oke. Bayu, Saya Pak. Cahya, Izin Pak. izin kemana? Wah, kurang tahu Pak, tapi ada suratnya tuh di depan. Oh, baik deh. Dedi, Hadir Pak. Denny, Saya Pak. Ekawati, Izin juga Pak. izin kemana lagi? Kagak tahu Pak, ada suratnya juga tuh di depan. Oh, pacaran kali ini si Cahya sama si Ekawati. Bisa jadi Pak. Oh iya. Efrida, Saya Pak. Fani, Saya Pak. Fitri, Saya Pak. Gali. Itu Pak, sakit dia. Oh, Ada sakit. surat, iya ada suratnya tuh di depan. Sakit apa? Gak tahu DBD kayaknya deh. Oh, DBD. Iya Pak. Dirawat. Kayaknya dirawat Pak. Baik deh kalau gitu. Semoga cepat sembuh ya, kita doakan semuanya ya. Iya Pak, amin. Hamdan, Saya Pak. Irfan, Hadir Pak. Iksan. Saya Pak. Oke. Oke, baik, kita langsung mulai aja ya ke materinya ya. Baik Pak. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum nih apa itu pajak? Belum Pak, belum tahu. Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada Pak. Baik deh kalau nggak ada yang tahu, Bapak biar jelaskan sebentar ya. Pajak itu adalah sebuah kontribusi dari warga negara untuk negara dan sifatnya itu dia memaksa. Jadi kita harus tetap membayar pajak, terutama buat orang-orang yang sudah memiliki penghasilan ya, itu wajib membayar pajak. Nah, pajak sebenarnya itu buat apa sih? Ya, pajak satu yaitu untuk pendapatan kota kita ya, misalkan pajaknya di Kota Depok. Nah, maka itu nantinya pajak masuknya untuk Kota Depok dan itu nanti bakalan dialokasikan untuk fasilitas umum seperti itu. Jadi dari kita untuk kita pajak itu. Nah, di sini siapa yang udah tahu siapa aja sih yang wajib pajak? Yang wajib pajak itu artinya yang harus membayar pajak itu siapa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga Pak. Oke, baik, kalau nggak ada yang tahu, wajib pajak itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu orang pribadi dan yang kedua itu ada badan ya. Yang pribadi itu contohnya kayak karyawan ya, karyawan itu harus membayar pajak orang pribadi. Nah, kalau badan itu contohnya kayak perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki omset yang sudah besar ya. Jadi seperti itu perbedaannya antara pribadi dan badan. Nah, tahu nggak kalian caranya pembuatan NPWP itu seperti apa? Wah, kurang tahu Pak. Nah, caranya gini. Syarat pembuatan syarat pajak salah satunya yaitu untuk membuat NPWP. Nah, cara membuat NPWP itu caranya mudah banget ya. Kalian pertama cari kunci motor nih buat menuju ke kantor pelayanan pajak. Jadi kalian cari kunci motornya, kalian gas sampai kantor pajak. Setelah sampai kantor pajak, nanti kalian itu bakalan ketemu sama petugasnya. Setelah ketemu dengan petugasnya, kalian
kalian nanti bakalan dikasih form pengisian buat mengajukan NPWP. Nah, nanti setelah itu kalian nunggu beberapa saat lah, nggak lama, pastinya sehari itu nanti jadi. Setelah itu nanti nama kamu dipanggil, barulah jadi nanti NPWP ya. Terus siapa aja sih yang wajib mendaftarkan NPWP ya? Yang pasti kita yang sudah memiliki penghasilan. Terus orang pribadi ya, contohnya. Nah, kalau misalkan badan gimana? Kalau badan yang sudah memiliki omset sebesar 600 juta. Gimana kalau belum punya 600 juta? Bisa bikin NPWP, nggak apa-apa. Cuma nanti ada pengukuhannya buat melakukan wajib pajaknya atau tidak. Ya, jadi nanti ada pengukuhannya. Ya, seperti itu. Nah, terus misalkan ada perusahaan yang memiliki beberapa cabang, NPWP-nya apakah satu atau dua atau lebih, tergantung ya, tergantung cabangnya. Kalau misalkan cabangnya ada 3, maka NPWP-nya juga 3. Contoh, pusatnya ada di Jakarta, kedua ada di Solo, dan yang ketiga ada di Surabaya misalkan. Nah, yang di pusat tetap memiliki satu NPWP ya, pusat memiliki sendiri. Terus cabang yang di Solo juga sama, dia harus memiliki NPWP juga. Terus yang ketiga yang di Surabaya sama, dia juga harus memiliki NPWP. Jadi setiap cabang harus memiliki satu NPWP. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan dia tidak mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan perusahaannya atau orang pribadi untuk mendaftarkan NPWP? Gimana Pak itu? Oke, baik, kalau kayak gitu jatuhnya nanti kena sanksi, ada sanksinya. Misalkan kalian sudah bekerja, terus kalian punya penghasilan dan kalian sengaja tidak mendaftarkan NPWP tersebut. Kalian tidak mendaftarkan NPWP atau membuat NPWP, sengaja tidak membuat, itu nanti kalian ada sanksinya. Sanksinya yang pertama itu ada hukum pidananya. Hukum pidana selama 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan ya. Terus kalau itu misalnya nanti ada dendanya juga, dendanya sebanyak 4 kali lipat dari pajak yang harus kalian bayar. Contoh misalnya pajak per tahun Anda terkena 1 juta misalkan, maka dikalikan 4 jadi 4 juta itu dendanya ya. Terus di mana sih kita harus membayar pajak? Ada beberapa tempat yang sudah bisa melakukan pembayaran pajak. Yang pertama ada di kantor pos, yang kedua ada di bank-bank yang sudah ditunjuk atau yang sudah bekerja sama dengan kantor pajak ya. Terus kapan kita harus membayar pajak? Pajak bisa dilakukan itu setiap 1 tahun. Jadi pembayaran pajak itu per 1 tahun. Kapan sih terakhir kita membayar? Dan nah, kalau misalkan itu biasanya ada di bulan berikutnya. Contoh misalnya habisnya ada di bulan Desember, kalian wajib lapor setelah artinya nanti di bulan Januari kalian wajib lapor, itu dimulai tanggal 2 Januari dan selambat-lambatnya nanti ada di tanggal Februari, pokoknya di bulan Februari, ada di tanggal 15 Februari gitu. Nah, oke, kita masuk ke PPh 21. PPh 21 itu adalah dimana pasal 21 itu dimana cara penghitungan dari pajak yang yang pajaknya kita bayar, yang harus kita bayar. Nah, itu nanti kita jumlah ya. Contohnya misalkan gaji Anda sebesar 6 juta. Nah, nanti itu dikalikan 12, berarti sekitar 72 juta. Nah, nanti ada beberapa pengurangan yang bisa mengurangi beban pajak kalian. Yang pertama,
ada 54 juta untuk orang pribadi. Misalkan kalau sudah berkeluarga atau sudah beristri, menjadi ada tambahan sebesar 4.500.000. Nah, kalau misalnya sudah punya istri, punya anak, maka penjumlahannya jadi istri 45 juta, anak 45 juta. Nah, jadi kalau anaknya ada 3, berarti ada 45 juta buat istri dan 45 juta dikalikan 3 anak. Nah, kalau misalkan anaknya 4 gimana? Kalau anaknya 4 tetap yang dihitung hanya 3 karena maksimalnya itu hanya 3. Ya, terus PPh 21 itu siapa aja sih yang wajib pajak? Yang satu, yang pertama itu ada penghasilan yang sudah memiliki penghasilan seperti gaji, THR. Nah, itu nanti juga dikenakan pajak THR. Misalkan karena kan THR setiap tahun ya, tiap tahun. Jadi nanti ada penjumlahan di setiap tahun. Terus juga pembayaran pajak per bulan juga ada ya. Terus upah, honorer itu juga nanti ada penghitungannya masing-masing. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak, saya ingin bertanya. Iya. Kamu mau bertanya apa? Pak, misalkan nih Pak, kalau istri dan suami digabungin PPh-nya, itu ada penambahan potongan tidak kena pajaknya nggak sih Pak? Oh iya, baik. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka kalau misalnya sudah sama-sama bekerja dan pajak penghasilannya itu digabung oleh suami, maka si istri tetap si suami tetap mendapatkan potongan ya, tetap mendapatkan potongan sebesar 54 juta. Kecuali kalau misalkan laporan penghasilannya itu nanti dipisah, maka nanti itu akan dipisah juga. Jadi tetap misalkan anaknya 3, jadi tetap pengurangannya itu 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ya gitu. Nah, misalkan kalau digabung anaknya misalkan ada 1 ya, tetap 54 juta buat pengurangannya, 45 juta istri, 45 juta anak, dan 54 jumlah istri. Kenapa 54? Yang tadi karena setiap orang itu mendapatkan 5 potongan sebesar 54 juta. Seperti itu. Cukup mengerti? Baik Pak, cukup Pak, mengerti Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau misalkan tidak ada, Bapak cukupi sampai di sini pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, hari ini Bapak cukupi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas